sebagai narasumber. Saya Novita Liku sebagai narasumber. Saya Yusuf Widiana Sampai sebagai moderator di sesi kedua. Saya Gabriel Tuan Tanjung sebagai narasumber. Saya Idet Patiung sebagai narasumber. Saya Clarissa Jane Rahmani Rampak sebagai narasumber. Saya Apriana sebagai narasumber. Selamat menyaksikan. Berjumpa bersama saya Pinci Parung di dalam sesi pertama podcast kami. Dalam sesi pertama ini kita akan membahas dua topik. Pertama, pengertian kerajaan Allah secara umum, dan yang kedua, pengertian kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik. Dan di sini telah hadir kedua narasumber yang akan memaparkan materi. Untuk mempersingkat waktu, kita melangkah pada sesi pertama. Menurut kedua narasumber yang hadir pada saat ini, bagaimana pengertian Allah secara umum? Ya baik, terima kasih. Menurut saya kerajaan Allah itu berbicara soal waktu, di mana ada beberapa pendapat para ahli yang berbicara tentang kerajaan Allah itu. Yang pertama yaitu Gordon Bee yang dikutip oleh Glenn dan David dalam buku Etika Kerajaan yang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah suatu peristiwa masa depan sekaligus suatu realitas masa kini. Dan juga L. Donlett yang mengutip Albert Schweitzer yang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang keadaan yang akan di masa yang akan mendatang dan bersifat adikodrati atau di luar dimensi manusia. Dan juga menurut Donald Guthrie yang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang waktu yang ada hubungan yang saling berhubungan antara masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Jadi saya sepaham dengan beberapa pendapat para ahli ini yang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang soal waktu dan dimensi-dimensi. Berbeda dengan pendapat dari Apriana, saya lebih memandang kerajaan Allah itu berdasarkan sudut pandang yang lain. Beberapa pendapat ahli seperti George Eldon Ladd mengatakan bahwa kerajaan Allah merupakan pemerintahan tertinggi Allah, namun pemerintahan Allah terwujud dalam tahap yang berbeda. Di sini kita dapat melihat bahwa George Eldon Ladd lebih memandang kerajaan Allah itu seperti suatu sistem pemerintahan seperti halnya Allah adalah raja dan orang-orang percaya adalah warga kerajaannya. Kemudian sependapat dengan hal itu, Granny Goldsworthy juga mengatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah orang-orang kepunyaan Allah yang tinggal atau berada dalam wilayah kekuasaan Allah dan hidup di bawah hukum Allah tersebut. Jadi lebih jelas lagi menampakkan bahwa kerajaan Allah itu seperti sebuah negara yang memiliki tata hukum, memiliki rakyat dan memiliki wilayah. Dan wilayah itu sendiri adalah kebutuhan orang percaya yang nampak dalam kehidupan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kerajaan Allah ini adalah pemerintahan Allah sendiri, di mana telah masuk di dalam dan telah hadir di zaman sekarang dan akan masa yang akan datang. Baik, sudah sangat jelas. Kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua mengenai pandangan Injil Sinoptik dalam kerajaan Allah. Namun di sini pemateri kami akan membahas tentang pandangan menurut Injil Matius. Kepada kedua materi saya persilakan untuk memberikan pandangannya mengenai kerajaan Allah dalam Injil Matius.
pertama tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah di Injil Matius dimulai oleh kehadiran Yohanes Pembaptis yang menyatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jelas dalam Matius 3 ayat 1 hingga 2. Jelas kita dapat melihat dalam bahasa aslinya, yaitu he basileia ton so kan ton, yang berpadanan arti dengan kerajaan sorga sudah dekat. Perkataan yang sama juga dikatakan oleh Yesus ketika Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Pilatus, ditangkap oleh Herodes karena melakukan suatu pelanggaran, yaitu menegur Herodias. Dia ditangkap, kemudian Yesus menyingkir dari daerah itu, menyingkir dari tempat tertangkapnya Yohanes dan menyerukan hal yang sama, yaitu bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus menyerukan hal yang sama dalam hal ini. Kemudian pemakaian kerajaan Allah dalam Injil Matius hanya dipakai sedikit sekali. Hal ini dikarenakan kata Allah atau kurios ini dapat berpadanan arti dengan dalam perjanjian lama dikatakan sebagai YHWH, sehingga Matius yang notabene latar belakangnya ini adalah seorang lewi atau seorang pengerja dalam gereja harus menjaga kekudusan hal itu, sehingga kerajaan surga dalam Injilnya, kerajaan Allah dalam Injilnya lebih memakai istilah kerajaan surga, mengganti kerajaan Allah menjadi kerajaan surga. Bagaimana ya? Seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara Gabriel, bahwa Injil Matius ini lebih menggunakan istilah kerajaan surga daripada kerajaan Allah, di mana di dalam Injil Matius ini hanya menggunakan kata kerajaan Allah itu sebanyak 5 kali dan kerajaan surga itu sebanyak 32 kali. Nah, di sini istilah kerajaan Allah dan kerajaan surga ini hanya memiliki perbedaan kata saja, yakni kata surga dan kata Allah, sebagaimana yang telah dikatakan tadi Gabriel, bahwa mengapa Matius ini sebagai penulis Injil Matius ini menggunakan kata surga, tidak menggunakan kata Allah, karena menurut Matius kata Allah itu adalah kudus, sejajar dengan YHWH. Namun kata istilah kerajaan Allah dan kerajaan surga ini tidak perlu untuk dipertentangkan, karena pada dasarnya Matius merujuk satu hal yang sama, yakni kerajaan Allah. Jadi kerajaan surga dan kerajaan Allah ini memiliki makna yang sama, namun dalam penyebutannya dalam Injil Matius lebih memilih menggunakan kerajaan surga. Ya, menarik. Dalam penginjilan Yesus ini ada cara unik yang dipakai oleh Yesus. Salah satunya adalah metode yang dilakukan yaitu ketika ia memberitakan kerajaan Allah, ia sambil melakukan mujizat, yaitu menyembuhkan dan memberikan orang-orang kelepasan dari penyakit mereka. Ini merepresentasikan seperti tahun Yobel yang selama ini dimatikan oleh orang Israel, di mana tahun Yobel seperti yang kita tahu adalah tahun kelepasan, adalah tahun yang sangat dinantikan oleh orang Israel, terlebih tahun untuk dosa mereka ini kelepasan, berarti dosa mereka perbudakan dalam hal ini dosa saya. Ya, kemudian dalam hal ini juga Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Dalam kitab ini lebih menekankan mengenai pengajaran seperti perumpamaan yang kita tahu ada banyak dalam kitab Matius, seperti perumpamaan kerajaan Allah itu diumpamakan seperti dirham yang hilang, domba yang hilang, dan bahkan seorang anak yang hilang. Ada begitu banyak perumpamaan
Terutama lagi yang paling dikenal adalah perumpamaan tentang seorang anak. Dan lebih menariknya lagi di dalam Injil Matius pasal 5 melalui khotbah di bukit, Yesus menjelaskan bagaimana seharusnya sikap warga kerajaan Allah. Di mana warga kerajaan Allah itu harus memiliki kelemah lembutan, dan juga di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20, Yesus menegaskan bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga jika hidup keagamaan mereka itu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi. Maka di sini dibutuhkan ketebalan yang sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Baik, terima kasih pemaparan materi atau pemahaman yang sudah diberikan kedua pemateri. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa Injil Matius ini menggunakan ungkapan kerajaan surga dalam memberitakan kerajaan Allah, dan ini tidak mengurangi makna kerajaan Allah itu, tetapi memiliki makna yang sama. Dalam artian bahwa tidak ada maksud untuk membedakan kedua objek ini, tetapi Matius ini menggunakan kerajaan surga untuk lebih kepada latar belakang Matius ini sebagai orang Yahudi untuk menghindari pemakaian Allah, karena kata Allah ini diidentikan dengan kata YHWH yang berarti kudus atau dikhususkan. Dan yang paling unik dalam Injil Matius ini, kerajaan Allah diberitakan secara unik melalui perumpamaan, dan bahkan Yesus sendiri telah memberikan ciri-ciri atau cara-cara hidup orang yang masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kesimpulan di sini bahwa Injil sinoptik terutama Injil Matius ini lebih mengedepankan pengajaran Yesus di dalamnya. Pengajaran Yesus melalui perumpamaan dan cara-cara Yesus mengajar itu sendiri. Baik, demikian pemahaman Injil Matius mengenai kerajaan Allah, dan kita akan bertemu di topik selanjutnya, tetap membahas tentang Injil, tentang kerajaan Allah, tetapi dari sudut pandang Injil yang berbeda. Baik, kita akan melanjutkan topik kita yang kedua. Namun sebelumnya itu kita telah membahas tentang pandangan Injil Matius mengenai kerajaan Allah, dan saat ini kita akan membahas pandangan Injil Markus mengenai kerajaan Allah. Untuk mempersingkat waktu, persilakan kepada kedua pemateri untuk memaparkan pandangan Injil Markus ini tentang kerajaan Allah. Baik. Dikatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Jadi kerajaan Allah dilihat sebagai pemerintahan Allah yang sudah berlaku saat kini, masa kini, dan akan terwujud secara penuh di masa yang akan datang. Dalam kitab Markus ini mengisahkan tentang perumpamaan benih yang tumbuh. Benih yang tumbuh ini menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu memang sudah ada dalam dunia ini, tetapi sifatnya rahasia. Maksud dari sifat rahasia ini tidak diketahui bagaimana pertumbuhannya, seperti yang digambarkan dalam kitab Markus pasal 4, di mana kerajaan Allah itu bertumbuh diam-diam tanpa disadari oleh orang lain. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan saudari Clarissa tentang kerajaan Allah dalam kitab Markus, menekan bahwa kerajaan Allah adalah karya Allah atau pekerjaan Allah sendiri. Manusia tidak tahu bagaimana ia bertumbuh dan berbuah. Dan Markus juga memaparkan cerita apa adanya tentang perkataan Yesus. Baik, dari pandangan kedua pemateri, saya dapat menyimpulkan bahwa kerajaan Allah menurut Injil Markus ini menegaskan bahwa kerajaan Allah ini bersifat rahasia, dan ini merupakan suatu karya Allah sendiri, dan
ini telah hadir di dalam dunia ini, meskipun itu bersifat rahasia dan hanya Allah yang melihat bagaimana kerjaan Allah itu bekerja. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut kepada kelompok selanjutnya yang membahas mengenai Injil Lukas, dan terima kasih kepada tiga materi. Baik, kita lanjutkan materi kita. Di sini kita masih akan membahas tentang kerajaan Allah, namun dari pandangan yang berbeda dari Injil Lukas. Dan saat ini kedua pemateri kita akan membahas lebih jauh tentang kerajaan Allah menurut pandangan Injil Lukas. Saya persilakan kepada kedua pemateri untuk memberikan pandangan Injil Lukas tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik dalam kitab Lukas. Penekanan Injil Lukas dalam kerajaan Allah, jika kita membaca dalam Lukas pasal 4 ayat 43 dan Lukas pasal 9 ayat 11, Lukas pasal 4 ayat 43, Yesus berkata, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah dia diutus. Demikian juga pasal 8 ayat 1, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Sementara itu, dalam pasal 9 ayat 11, ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ya. Dengan demikian, jelas bahwa Lukas pun memberi perhatian tentang kerajaan Allah, hanya saja agak berbeda dengan Matius dan Markus. Lukas lebih menekankan kepada aksi atau tindakan Allah daripada pemberitaan tentang kerajaan Allah itu sendiri. Ya, aksi di sini lebih kepada perbuatan atau tindakan yang lebih nyata. Dan Lukas juga sependapat dengan Injil Sinoptik lain bahwa kerajaan Allah ini sudah hadir saat ini. Jelas dalam Lukas pasal 10 ayat 9. Namun akan penuh di masa mendatang ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik, terima kasih pandangan dari kedua pemateri menurut Injil Lukas. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa Injil Lukas ini lebih menekankan kepada pemberitaan kerajaan Allah secara nyata atau aksi dalam tindakan Allah memberitakan tentang kerajaan Allah. Bahwa di sini mungkin agak berbeda dari kedua Injil yang telah dibahas sebelumnya, bahwa diberitakan secara perkataan, tetapi di sini di Injil Lukas lebih berbeda bahwa menekankan aksi atau tindakan Allah. Demikian. Ya, terima kasih. Demikian sesi pertama dari podcast kami. Sampai bertemu di sesi kedua dalam podcast kami. Baik, kembali lagi bersama kami kelompok 4 dalam sesi kedua ini. Di sesi ini saya sebagai moderator, dan sesi ini kami kehadiran dua narasumber. Yang pertama yaitu Clarissa dan juga Ibet. Di sesi ini kita akan membahas mengenai apa yang menjadi persamaan dan perbedaan kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik. Ya, bagaimana pandangan mengenai hal tersebut menurut narasumber kami? Beberapa persamaan dari kitab Injil Sinoptik ini. Yang pertama, kitab Matius dan Markus memiliki kesamaan dalam hal bagaimana Yesus mulai mengajarkan kerajaan Allah lewat pemberitaannya. Kemudian yang kedua, penulis menyampaikan pemberitaan Yesus untuk bertobat karena kerajaan surga sudah dekat.
Kemudian perbedaan dari ketiga Injil sinoptik ini, yang pertama yaitu Matius. Matius ini lebih menekankan kepada kata bertobat, sedangkan Markus lebih menekankan waktunya sudah genap dan menambahkan kata-kata percayalah kepada Injil. Kemudian persamaan yang ketiga, di mana kitab Lukas di sini hanya menyusun Injilnya serupa dengan kitab Markus. Sedangkan perbedaan dari Injil sinoptik, Injil Lukas, hanya ada penambahan pemahaman Lukas secara pribadi untuk menekankan nuansa yang berbeda dari tulisannya. Ya. Kemudian kesimpulan dapat disimpulkan perbedaan, persamaan dan perbedaan, yaitu walaupun ketiga Injil memiliki perbedaan dan persamaan, akan tetapi ketiga Injil tentang kerajaan Allah pada zaman yang akan datang merupakan suatu kebenaran yang tidak perlu kita ragukan. Ya, baik. Jadi kesimpulan kita pada mengenai persamaan dan perbedaan Injil dalam kerajaan Allah dalam Injil sinoptik, yaitu kerajaan Allah pada zaman sekarang merupakan suatu kebenaran yang tidak boleh kita ragukan. Ya, jadi setiap kita yang percaya perlu mengetahui bahwa kerajaan Allah itu merupakan keselamatan bagi kita dan juga menjadi keberkahan bagi kita yang menerimanya, begitu ya. Sungguh jelas penjelasan dari narasumber kita mengenai persamaan dan perbedaan kerajaan Allah dalam Injil sinoptik. Baik, kita melanjutkan podcast kita di sesi kedua ini. Dan sesi kedua ini kita kedatangan dua narasumber, yaitu Dorce dan juga kita. Dan di sini kita akan membahas mengenai bagaimana peranan Yesus dalam kerajaan Allah dalam kitab Injil sinoptik. Bagaimana menurut narasumber kami? Baik, peranan Yesus dalam kerajaan Allah adalah ketika kita melihat Injil-Injil sinoptis, jelas bahwa berita tentang kerajaan Allah di mana selalu dikaitkan dengan kedatangan Mesias yang akan membawa kemenangan. Kerajaan itu juga jelas dalam Matius pasal 12 ayat 28, Markus pasal 1 ayat 15, Lukas pasal 4 ayat 43, dan juga Lukas pasal 11 ayat 20. Dari ayat-ayat ini menunjukkan hubungan Yesus dengan kerajaan Allah, di mana Yesus menyampaikan dan mengerjakan kerajaan Allah itu dengan memproklamirkan atau memberitakan kerajaan itu. Seruan bertobat merupakan peringatan tegas bahwa kerajaan itu akan terwujud di dalam Yesus sebagai Mesias. Semua catatan sinoptik sepakat bahwa kerajaan Allah sudah ada pada masa sekarang dengan kedatangan Yesus dan akan terwujud secara penuh pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Juga Yesus telah membangun umat yang baru yang dimulai dari murid-muridnya sampai kepada masa di mana gereja telah muncul sebagai persekutuan orang percaya. Dan Yesus kemudian menjelaskan inti misi dari kehadiran gereja untuk memberitakan Injil. Dan akhirnya Yesus akan datang untuk menggenapi secara sempurna pemerintahan kerajaan Allah. Ya, baik. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa inti pembicaraan Injil ini mengarah pada Yesus dan juga inti pemberitaan Yesus adalah kerajaan Allah. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kerajaan Allah hadir melalui diri Yesus sendiri dan secara sempurna akan menjalankan pemerintahannya menurut yang Yesus sudah ajarkan. Dan kerajaan Allah pada masa ini itu berupa gereja yang menjadi wadah bagi kita orang percaya untuk memberitakan mengenai kerajaan Allah ini. Bukan begitu? Ya, jadi dapat kita
dalam membangun kerajaan Allah ini, kita memerlukan gereja sebagai wadah kita, dan juga kita memerlukan Tuhan sebagai orang yang sebagai petunjuk dalam membangun kerajaan Allah di masa sekarang ini. Jadi itulah yang menjadi peranan Yesus dalam kerajaan Allah ketika kita membaca Injil sinoptik. Sekian. Demikianlah podcast kami dari kelompok 4. Terima kasih telah menyaksikan. See you next time.